Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat malam, sejenak kita akan mendengar firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami. Dan sebelum kami beristirahat malam, kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa memberikan kami pemahaman, meneguhkan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak AKBP adalah dari kitab Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 15. Dan yang menjadi ayat pembimbing renungan dari ayat 13. Ketika Yosua mendekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dan dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Kawankah atau lawan? Umumnya hubungan dengan sesama manusia adalah antara kawan atau musuh. Walaupun tingkat kedalamannya bervariasi. Ada kawan yang sekadar kawan, ada kawan bukan kawan benaran, ada kawan dekat, ada juga kawan jauh. Mungkin juga ada kawan senang, tapi jarang kawan sedih. Namun harus kita ingat, ada kawan yang sejati. Sebaliknya, ada juga lawan dengan berbagai tingkatan. Lawan yang selalu memusuhi karena iri hati, dendam, karena mungkin pernah tersakiti, karena dendam dari nenek moyang, atau ini sering juga disebut musuh bebuyutan, dan ada lagi musuh sejati, yaitu iblis. Karena itu dalam setiap pertemuan, apalagi mengidentifikasi kawan atau musuh, walaupun bagi orang Kristen, jelas perintah Tuhan Yesus bahwa musuh pun harus dikasihi, kecuali musuh sejati itu jangan dikasihi, apalagi dikasihati. Sebab musuh yang satu itu bukan manusia, tetapi manusia seringkali dipakainya jadi media. Oleh karena itu harus juga ekstra hati-hati, sebab yang tidak perlu kita kasihani adalah dia musuh sejati itu, padahal medianya yaitu manusia itu jadi ikut kita tidak kasihi. Ini tidak benar. Pada malam ini kita diperhadapkan dengan suatu hal yang menarik berhubungan dengan memastikan kawan atau lawan alias musuh. Pertanyaan itu muncul dari seorang yang memimpin umat Israel untuk memasuki Kanaan dari seberang Yordan tanpa pendamping. Hingga tiba di seberang atau di wilayah Kanaan, belum ada yang mendampinginya. Dia masih merasa sendirian untuk memimpin umat Tuhan untuk memasuki Kanaan itu. Dia pasti tahu bahwa memasuki Kanaan tidak mudah dan pasti akan ada perlawanan dari orang yang telah mendudukinya. Karena itu, ketika tiba di Yeriko, kota pertama di daerah Kanaan,
yang mereka temui. Dia dikejutkan dengan suatu penglihatan bahwa tampak dalam pandangannya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Karena ada pedang terhunus di tangan laki-laki itu, dan mengingat mereka sedang mau memasuki Kanaan yang pasti akan ada perlawanan, lalu spontan dia menanyakan, apakah ya kawan atau lawan? Dia katakan, kawankah engkau atau lawan? Namun sebelum pertanyaan itu muncul, tampak sekali keberanian dan kesigapan dari seorang pemimpin. Sebab dia mendekat dan bertanya untuk memastikan kawan atau lawan. Soal pedang tidak dipersoalkan, sebab jika ia kawan tentu pedang itu adalah kekuatan. Tetapi jika yang memegang itu adalah musuh, tentu pedang itu juga akan menjadi lawan. Dari upaya pendekatan dan pertanyaan itu, Yosua mendapat pelajaran baru. Ternyata bukan jawaban kawan atau lawan yang dia dapatkan, melainkan sosok laki-laki itu memperkenalkan diri. Akulah panglima bala tentara Tuhan, sekarang aku datang. Bukan jawaban atas pertanyaan tadi, melainkan pernyataan diri bahwa Allah datang dan menyatakan diri sebagai panglima bala tentara Tuhan. Tentu bila dia adalah panglima bala tentara Tuhan yang sedang datang, ini adalah tawaran kepadanya. Apakah mau menjadikan dia kawan atau lawan? Jadi agak terbalik. Bukan jawaban kawan atau lawan, tapi sekarang tawarannya, ya, apakah engkau menjadikan aku kawan atau lawan? Itu jawaban, itu respon. Karena itu bergantung kepada Yosua sekarang. Apakah Yosua mau berkawan dengan sosok panglima bala tentara Tuhan itu? Sobat renungan malam Shalom yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kehadiran Tuhan seringkali seperti ini dalam kehidupan kita. Bahwa Dia datang. Apakah engkau menjadikan aku kawan atau lawanmu? Seperti itu tawarannya kepada kita. Kita sendiri yang menentukannya. Jika mau jadi lawan, tentu dia akan menghindar, menjauhkan, dan dia tolak. Tetapi jika mau jadi kawan, lihatlah cara Yosua dengan 3 langkah baiknya. Yang pertama dia sujud. Sujud tentu tanda penyerahan diri, tanda tunduk. Lalu dia menyembah. Dalam penyembahan itu, di situ ada pengakuan siapa Tuhan itu, dan menyembah itu juga memberikan kemuliaan. Dan yang ketiga, dia berkata, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Artinya dia sekarang sudah siap sedia untuk mendengar apa yang akan diperintahkan atau disampaikan untuk dilakukannya. Walaupun perikop ini sampai dalam pertanyaan ini, namun kita tahu bagaimana kemudian firman Tuhan menguatkan hati Yosua untuk maju memimpin umat memasuki Kanaan. Dan kita tahu juga bahwa Yosua sangat sukses memimpin Israel menduduki Kanaan. Tentu kita pun akan sukses dalam kehidupan ini jika memposisikan diri berkawan dengan Allah dan bukan sebagai lawan.
Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, dalam tugas kami, dalam pekerjaan sehari-hari. Dan Engkau memberikan kepada kami tawaran, apakah kami mau menjadikan-Mu sebagai kawan atau lawan. Apakah kami benar-benar di dalam kehidupan ini mengandalkan Engkau atau sebaliknya mengabaikan. Ya Tuhan, kami belajar dari Yosua bahwa dia terus sujud dan menyembah serta berkata, apa yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya, supaya kami mau taat dan mendengar apa yang Tuhan inginkan kami lakukan. Kuatkanlah kami di dalam Roh-Mu yang kudus. Dan malam ini kami mau beristirahat. Peliharalah kami ya Tuhan, kami serahkan jiwa raga kami ke Tangan-Mu. Lindungilah kami, dan esok pagi kami bangun dalam kekuatan yang segar untuk boleh melakukan tugas-tugas kami. Terima kasih Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selamanya. Amin.